tidak mau diikuti, kebenaran tadi tidak mau dinampakkan, tidak mau disampaikan. Dalam surah terakhir, ayat terakhir surah Al-Fatihah, orang-orang yang seperti ini dimasukkannya ke dalam al-maghdub alaihim. Orang yang dia tahu ilmunya, dia tahu ayatnya, dia tahu wahyunya dalam kitab suci mereka ada, disembunyikan kebenaran tadi, ditutupi kebenaran tadi demi untuk mendapatkan thamanan qalila, maka Allah Subhanahu wa taala al-maghdub alaihim, marah. Sehingga Allah di hari kiamat tidak lagi mengajak mereka bicara. Di dunia Pak, itu punya orang tua, hidup serta dengan kita. Tiba-tiba tidak mau mengajak bicara. Tetangga tidak mau mengajak bicara. Punya kawan tidak mau mengajak bicara. Punya orang tua tidak mau mengajak bicara. Punya guru tidak mau mengajak bicara. Susah hati. Di dunia kita dalam keadaan sejahtera. Ini di akhirat, yaumul qiyamah, pada hari kiamat, di saat kecamuk setiap diri manusia untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak mau mengajak bicara kepada mereka. Ini akibat orang yang tahu terhadap kebenaran, dia sembunyikan kebenaran tadi demi untuk mendapatkan nilai yang sedikit, demi untuk mendapatkan nilai dunia. Kalau nilainya gede berarti tidak apa-apa. Kalau nilainya dunia segede apapun dunia itu, indah Allah itu qalilan, sedikit. Tetap sama anak qalilan namanya kalau nilainya nilai dunia. Pertama yang dia alami, ma ya'kuluna fi butunihim illa nar. Tidaklah mereka makan, memasukkan makanan ke dalam perutnya kecuali api. Kedua, wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Tidak ada diajak bicara oleh Allah pada hari. Yang ketiga, wala yuzakkihim, dan Allah tidak mensucikan, membersihkan mereka. Yuqahiruhum min danasil dzunub. Allah tidak akan bersihkan mereka dari kotoran dosa. Makna dosanya tidak dimaafkan Allah, dosanya tidak diampuni oleh Allah. Kalau kita punya dzunub, punya dosa, di akhirat diampuni oleh Allah, Allah Maha Pengampun, selesai, amanlah dia. Tapi ini dosanya wala yuzakkihim, tidak dibersihkan Allah. Wala yutahhiruhum min danatiz dzunub. Allah tidak bersihkan mereka dari kotoran dosa. Akibat mengetahui kebenaran, mengetahui dasar daripada kebenaran, tapi disembunyikan. Walahum azabun alim. Poin yang terakhir, poin penutup untuk mereka, disediakan untuk mereka azab yang pedih. Muklimun, azab yang sangat menyakitkan. Huwa nar, apa itu azabnya? Yaitu neraka. Ulaika alladzina ishtaraw dhalalata bil huda. Maka mereka itu adalah orang-orang yang membeli kesesatan bil huda, dibayarnya dengan petunjuk. Mereka punya hidayah,
Mereka punya huda. Di sana ada dhalalah. Dibeli dong dhalalah tadi dengan huda yang mereka punya. Ditukarkan apa yang mereka punya tadi dengan dhalalah. Mereka punya hidayah, hidayah tadi ditukar dengan dhalalah. Di dunianya hidayah yang mereka punya ditukar, diganti demi untuk membeli dhalalah, kesesatan. Wal 'adzaba bil maghfirah, maka di akhiratnya mereka telah beli al-'adzab, dibayarnya dengan maghfirah, dengan ampunan. Seharusnya mereka dapatkan ampunan, tapi malah justru mereka dapatkan al-'adzab. Seharusnya mereka mendapatkan al-huda, tapi mereka justru mengambil ad-dhalalah. Orang yang di dunianya dia punya al-huda, dia tukar al-hudanya tadi dengan dhalalah, maka di akhirat berarti dia seharusnya mendapatkan maghfirah, tapi dia tukar maghfirahnya tadi dengan al-'adzab. Al-mu'iddah lahum fil akhirah, yang disediakan azab tadi yang telah mereka raih dengan mengorbankan maghfirah fil akhirah, di akhirat. Wa ma asbarahum 'alan nar, maka alangkah bersabarnya mereka berada di neraka. Ma asyadda sabrahu, alangkah kuatnya kesabaran mereka. Ini inayah, ini sindiran. Orang yang harusnya dapat ampunan buat dapat siksa, kok mau-maunya ampunan tadi ditukar dengan azab. Kok mau-maunya waktu di dunia hidayah tadi ditukar dengan dhalalah. Orang-orang yang menyembunyikan kebenaran demi untuk mendapatkan nilai yang sedikit, berarti dia telah menukar hidayah dengan dhalalah di dunia. Maka di akhiratnya mereka menukar maghfirah dengan azab. Fama asbarahum 'alan nar. Dzalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqq. Dzalika, hal tersebut, mulai dari memakan api neraka, sudah itu apa lagi? Ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar. Setelah itu, wala yukallimuhumullah, mereka tidak diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat. Setelah itu apa lagi? Tidak diampuni, tidak dibersihkan dari kotoran dosa. Setelah itu apa lagi? Mereka tidak mendapatkan maghfirah, disediakan untuk mereka azab yang pedih. Maka orang-orang tersebut dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebabnya bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqq, karena Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Alkitab dengan kebenaran. Fahtalafu fihi haitsu aminu ba'dahu wa kafaru ba'dahu bi katmihi. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kepada mereka Alkitab dengan membawa kebenaran, tetapi kebenaran yang ada di dalam Alkitab tadi mereka perselisih, mereka ingkari. Yang seharusnya mereka amalkan malah mereka tinggalkan. Dengan cara bagaimana mereka ikhtilafnya itu? Haitsu aminu wa'dahu, mereka imani sebahagian Alkitab, wa kafaru wa'dahu, dan mereka ingkari, mereka
kufur terhadap sebagian Alkitab, kufurnya itu bukan menentang kepada ayat itu, bukan, tapi dikasih dengan cara mereka menyembunyikan ayat tersebut, berarti mereka telah mengkufuri, mereka telah mengingkari terhadap ayat tersebut. Ini penjelasan penguat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka memakan api neraka, memakan api dimasukkan ke dalam perut mereka? Kenapa mereka tidak diajak bicara pada hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenapa dosa-dosa kesalahan mereka tidak dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenapa mereka disediakan azab yang pedih di akhiratnya berupa neraka? Karena mereka diturunkan Alkitab oleh Allah dengan membawa kebenaran. Sebahagiannya mereka imani, yang cocok dengan nafsunya mereka imani, mereka akui, mereka amalkan, yang tidak cocok mereka sembunyi. Wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi lafi shiqaqin ba'id. Dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih di dalam Alkitab, orang-orang yang mengingkari Al-Quran sebagai kebenaran juga, wahum al-Yahud, mereka adalah orang-orang Yahudi. Waqil, dan dikatakan dalam penjelasan yang lain, al-musyrikun, mereka adalah orang-orang musyrik Arab. Bil Quran, di dalam Al-Quran mereka ikhtilaf, mereka ingkari. Jadi misalkan begini, di dalam Al-Qur'annya itu hijau, yang mereka ambil itu hitam. Yang di dalam Al-Qur'annya itu A, malah yang mereka jalankan itu B. Ini namanya ikhtilaf. Mereka jalankan tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam Alkitab, di dalam Al-Quran. Maka orang tersebut la fi shiqaqin ba'id, sungguh mereka berada di dalam kesesatan yang jauh, penyimpangan yang jauh. Menyimpangnya dari kebenaran itu ba'id, sangat jauh. Jauh. Qala haitsu qala ba'duhum, karena sebahagian daripada mereka katakan bahwa Al-Qur'an itu adalah syair, lagu. Itu pun kalimat syair, nyanyian itu. Wa ba'duhum sihrun, sebagian lagi mereka katakan Al-Qur'an itu sihir, mantra-mantra sihir. Wa ba'duhum kahanatun, sebahagian lagi mereka katakan bahwa Al-Qur'an itu kahana, jampi dukun. Gitu ya. Ada yang mengatakan ayat-ayat Al-Qur'an itu syi'arun pertama. Yang kedua mengatakan ayat-ayat Al-Qur'an itu sihrun. Yang ketiga mengatakan ayat-ayat Al-Quran itu kahana, tembang saja, nyanyian saja, syair saja. Satu. Yang kedua, mantra-mantra sihir. Yang ketiga, jampi dukun. Mereka katakan begitu. Maka orang tersebut dinyatakan oleh Allah bahwa mereka la fi shiqaqin ba'id, berada dalam penyimpangan yang jauh. Jadi harusnya bagaimana? Harusnya apa yang ada dalam Al-Quran? 30 juz, 114 surah, 6.660 sekian ayat. Ini semuanya diimani, semuanya diakui dengan hak di dalam hati bahwa inilah
min indillah. Kebenaran yang semata-mata datang daripada Allah, mutlak. Tidak kita tawar-tawar, tidak kita ingkari satu ayat pun, apalagi satu surah, bahkan satu kalimat pun, bahkan satu huruf pun, tidak ada yang kita nafikan, tidak ada yang kita ingkari. Semuanya kita iman. Amantu bima anzalallah. Aku beriman kepada wahyu yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru itu aman. Orang yang seperti itu iman, maka dia aman. Iman, aman. Baik. Besok kita jelaskan tentang laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib. Ada istilah al-bir, kebaktian. Apa itu kebaktian? Maka di dalam kitab Taurat, di dalam kitab Injil disebutkan juga istilah-istilah kebaktian. Sehingga mereka, kaumnya tadi, dalam seminggu sekali berangkat, berpenampilan rapi menurut mereka, berdandan bersolek. Maka di ketiak ditempitlah kita. Mau kemana? Mau berangkat kebaktian. Ada begitu? Apa yang dimaksud kebaktian? Maka Allah Subhanahu wa taala jelaskan yang namanya kebaktian itu bukan menghadapkan dirimu ke arah timur atau ke arah barat, ke arah mana saja. Bukan hanya menghadap. Tapi yang namanya kebaktian, apa itu kebaktian? Walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil was sa'ilin wa fir riqab wa aqamas shalah wa ataz zakat dan seterusnya. Itulah nama poin-poin kebaktian. Ternyata dalam Islam itu kebaktian itu diuraikan dengan jelas, sejelas-jelasnya. Apa-apa itu? Iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada malaikat, dan seterusnya. InsyaAllah ini minggu depan kita bahas. Apa itu kebaktian menurut Allah? Samakah kebaktian menurut Allah dengan kebaktian menurut para hamba-Nya? Baik, sampai di sini kajian tafsir kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya, benar-benar dari Allah.